ke dunia. Tinggalkan semua yang membebanimu. Ayolah belajar bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Senin kita dapat berjumpa kembali dengan rasa yang penuh semangat, hebat, karena kita akan bersama-sama mengikuti destinasi disiplin positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Wahyu Ratnawati. Sebelumnya, marilah kita semua jangan lupa atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat hadir dengan penuh bahagia. Marilah bersama-sama kita menundukkan sejenak untuk berdoa, mengucapkan puji syukur dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Sebelum saya membacakan urutan acara yang akan kita lalui pada saat ini, izinkan saya untuk berpantun sedikit untuk menyemangati Bapak Ibu agar lebih ada senyumnya, cerianya, karena sepertinya kok tegang ya. Tegang boleh tapi nanti saja. Sekarang kita siap-siap dulu. Loh. Tukang patri membawa lilin ditaruh di depan cermin. Mari bergerak bertransformatif, selalu mengembangkan disiplin positif. Bapak Ibu yang hebat, hari ini, siang ini insya Allah akan kita lalui urutan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari perwakilan sekolah SD Negeri. Yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah pemaparan atau inti materi. Terakhir adalah penutup. Namun sebelumnya alangkah indahnya kita menyanyikan dulu Ibu, karena mungkin karena terlalu banyak makan ini tadi keliru. Monggo Bapak Ibu kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Afrila. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Terima kasih Bapak Ibu Guru dapat duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan sekolah Negeri Ibadah 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Dianrangga Rubianto, Sarjana Pendidikan. Untuk waktu tempat kami persilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin kalau Bapak Ibu nanti kalau misalkan saya mengatakan salam guru penggerak berarti tergerak menggerakkan. Oke. Salam guru penggerak tergerak menggerakkan. Terima kasih. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain kama ba'du. Yang kami hormati narasumber Ibu Wahyu Ratnawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Nayu Barat 1 Kota Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan bersama-sama istilahnya berbagi dengan Ibu Wahyu Ratnawati terkait dengan disiplin positif. Tentu saja dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih karena apa Bu? Karena dengan adanya penyampaian atau materi ini nanti diharapkan Bapak Ibu Guru bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di kelas masing-masing. Karena apa? Karena yang namanya disiplin positif ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita menangani peserta didik kita dalam hal pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dengan berbagai macam karakter-karakter yang dimiliki. Dan tentu saja saya berpesan kepada Ibu Wahyu Ratnawati selaku pimpinan di sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain, hendaknya kita menerapkan yang namanya sebuah istilahnya apa ya, kepemimpinan dalam hal memberikan teladan yang baik bagi peserta didik kita. Contoh yang paling sederhana misalkan ketika kita meminta anak kita untuk menggunakan sepatu atau menggunakan seragam, maka kita juga harus istilahnya memberikan teladan yang baik. Sepatunya sudah sesuai atau belum, warnanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Kemudian kalau misalkan menggunakan seragamnya sudah rapi atau belum. Nah, ini merupakan suatu istilahnya apa ya, tolak ukur bersama dalam hal melakukan kegiatan disiplin positif. Sekali lagi selamat untuk Ibu Wahyu Ratnawati, semoga nanti ke depannya bisa berimbas atau istilahnya Bapak Ibu guru di Sekolah Dasar Negeri Nayu Barat 1 Surakarta ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di dalam kelas, di luar kelas, bahkan nanti bisa diterapkan di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat khususnya bagi anak didik kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rangga atas sambutannya. Mari semuanya tepuk tangan dulu agar meningkatkan semangat kita, motivasi kita untuk kita segera menikmati pelajaran atau ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Ratnawati. Dalam inti materi ini nanti akan dimoderatorkan oleh Ibu Erwin Kurniati. Bagaimana, sudah siap Ibu? Siap. Oh iya, monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Ratnawati. Terima kasih pada Ibu Dwi Ratnawati atas waktu yang diberikan. Mohon izin Ibu narasumber untuk memulai kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat ekonominya. Mohon izin untuk memulai diseminasi kita dengan mengenalkan profil singkat dari Ibu narasumber cantik kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Wahyu Ratnawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yakni Kepala Sekolah SD Nayu Barat 1 Surakarta.
Sebelumnya Ibu Kepala SD Negeri Ngawi Barat 1 ini berada di SD Negeri Ngawi Barat 2 Surakarta nggih Ibu, mutasi nggih Ibu. Ya. Prestasi yang sudah didapatkan ada banyak, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selemari mungkin nggih Bapak Ibu yang bisa kita sebutkan mungkin Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022, Guru Pamong Terbaik tahun 2023, pengajar praktik, fasilitator, dan tahun ini berkesempatan untuk menjadi fasilitator dan CGP rekognisi angkatan 11. Beri tepuk tangan untuk beliau dulu, monggo. Tidak perlu waktu yang lama, monggo waktu sepenuhnya kami aturkan. Izin berpantun sedikit. Ikan hiu makan babat. Monggo Ibu Wahyu yang kian hebat. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Erwin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Piatrangga yang mewakili pihak sekolah untuk memberikan sambutan, dan saya ucapkan teman-teman hebatku masih hadir 100% di sini ya, jiwa, raga, pikiran ya, yang mungkin tadi sudah makan, semoga sudah kenyang ya, dan yang puasa selamat menjalankan ibadah puasa. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi terkait materi yang sudah saya dapat di program Guru Penggerak Angkatan 11. Nah, saat ini saya menjadi fasilitator Angkatan 11 di Kabupaten Banyumas dan juga menjadi CGP rekognisi ya. Mohon dukungannya, mohon doa restunya, semoga bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Nah, teman-teman yang hebat, saat ini ada ini ya, sekolah yang dicita-citakan. Nah, memang lagi gaung-gaungnya ya. Apa sih sekolah yang dicita-citakan itu? Nah, bahwa di sekolah yang dicita-citakan itu memiliki murid dengan segudang kompetensi dan juga memiliki profil pelajar Pancasila. Tentunya masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ingat Bu. Nah, coba berdiri semuanya. Oke. Siap ya? Ini ada yang bisa pakai gaya. Oh, Mbak Rana bisa ya? Oke, siap. Yang menyanyi? Semuanya sama ya? Oke, asik. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, itu termasuk salah satu komponen sekolah yang kita cita-citakan. Di sini iklim sekolah yang aman, inklusif, dan juga merayakan kebinekaan. Lalu pembelajaran berpusat pada murid serta pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Alhamdulillah di SD Negeri Ngawi Barat 1 itu 99,9% pendidik itu sudah reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ditunjukkan dengan adanya komunitas belajar dan banyak guru yang mengikuti program. Ada Bu Marni ikut PPG, Pak Gunggung PPG, dan juga mengikuti program Guru Penggerak. Semoga yang lainnya juga menyusul ya. Bagi yang belum, jangan khawatir, bisa belajar melalui PMM atau komunitas belajar. Lanjutkan. Nah, teman-teman masih ingat bahwa disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Disiplina artinya
murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Nah itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal arti dari bahasa Latin disiplin apa teman-teman? Belajar. Tapi di Indonesia arti kata itu kan menjadi berbeda. Seseorang harus patuh, kadang-kadang tidak nyaman. Itulah. Lanjut Pak Rangga. Nah, teman-teman di modul 1.4 terkait disiplin positif itu juga ada materi nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya apa? Profil belajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai universal, berani, mandiri, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini tadi ya nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak Rangga. Kemudian materi ini terkait restitusi yang akan saya sampaikan ya. Restitusi itu bisa diartikan ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Ya, ini arti restitusi dari kesehatan ya. Jadi kepala bayi, penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Pak Aksa tidak usah membayangkan ya itu ya. Pasti istri ya. Pak Amsel sesar atau normal? Orang kendela. Oh ya. Oke, lanjut Pak Rangga. Tapi Bapak Ibu, fokus kita restitusi di sini. Oke ya, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Jadi di sini itu restitusi yang dimaksud di sini proses kolaborasi siswa antara guru, siswa atau orang lain sama siswa agar siswa itu mampu berpikir. Berpikir apa? Menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Karena ingin menjadi orang seperti apa mereka itu. Tentunya semua orang itu mempunyai tujuan yang mulia ya. Lanjut, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah itu siswa diajak untuk berkolaborasi, berpikir, memperlakukan orang lain. Kalau kamu menyakiti, akan disakiti lagi, misalnya ya, perasaanmu bagaimana? Nah itu diajak merasakan perasaan orang lain. Itu menurut dari dosen. Nah lanjut Pak Rangga. Nah ini Bapak Ibu. Dam. Oke. Saya ingin tanya ini, apa bisa mengontrol orang lain? Gimana Mbak Intan bisa mengontrol orang lain kok gedek tadi? Oh tidak bisa. Mbak Ana? Tidak bisa. Pak Amsa? Tidak bisa ya. Berarti kita sepakat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oke ya? Ya lanjut. Nah Bapak Ibu, disclaimer-nya ini adalah poin penting dari modul 1.4
terkait disiplin positif. Di sini ya. Pointer. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya pun sebagai kepala sekolah tidak bisa mengontrol teman-teman seperti apa, tapi saya mengontrol diri saya. Oh iya, seperti yang disampaikan Pak Gunggung tadi, kalau ada perkataan itu mungkin perkataan dari malaikat mengingatkan kita. Oke, nah seperti itu. Jadi kita mengontrolnya itu nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita berupaya. Saya pun juga belajar, masih dalam tahap belajar mengontrol diri saya sendiri, Bapak Ibu. Oke, maka di sini nanti kita bahas tentang makna disiplin. Lanjut, teori kontrol itu oleh William Glasser. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua orang melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Pak Amsal yang tadi dari Colomadu ke sini, wah ngebut ya Pak Amsal sebagai prosi. Tujuannya apa Pak Amsal? Saya ingin tahu itu. Ingin belajar, Bu. Ingin belajar. Disiplin. Oke. Berarti punya tujuan. Nah mungkin saya ingin tanya ini, Bu Yayu, oh ya Bu Yayu ya harusnya belajar. Tapi masih tetap di sini. Tujuannya apa Bu Yayu? Belajar. Oke, berarti sepakat. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik tujuan kadang-kadang diungkapkan, kadang-kadang dalam hati, kadang-kadang antara yang kita omongkan dan hati itu berbeda juga ada. Oke ya, lanjut. Kemudian dari teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Orang itu mesti pikirannya menang dan menang. Dari sini loh ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, alternatif. Gak bisa ini aja nggak apa-apa. Nggak bisa ini, pilihannya ini gitu. Lanjut, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Maka di sini nanti ada 5 posisi kontrol. Kemudian dari teori kontrol terkait dengan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Saya yakin Bapak Ibu di sini meskipun ingin belajar, tapi tetap memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menghabiskan waktu sampai pulang jam 4, mungkin ada, atau ingin bersungguh-sungguh juga ada, atau di sini sambil ngadem dan lain sebagainya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu memiliki cara pandang kadang-kadang berbeda dengan orang lain. Tapi kita pun juga berupaya untuk berpikir cara pandang orang lain juga. Bahkan saya sebagai pemimpin pembelajar di sekolah ini ya, kadang dapat informasi dari teman-teman itu tidak langsung saya sampaikan, tapi saya berupaya dari sisi ini, dari sisi ini. Maka keputusan saya sebagai kepala sekolah seperti apa? Maka Bapak Ibu terkadang membuangnya kok nggak cepet-cepet ya. Karena itu saya berupaya menjadi pemikir yang lain itu kayak apa? Itu teman-teman. Lanjut. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Oke ya. Lalu dari penjelasan ini teman-teman perlu tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? 1. Bertahan hidup. Kalau nggak salah kita nggak mau jujur gitu ya. Kita di sini tuh kebutuhan kita bertahan hidup. Kok ngapain kerja? Ya karena untuk bertahan hidup, untuk makan. Ngapain baik
baik dengan Bu Wahyu misalnya ya karena ingin bertahan hidup di SD Negeri Nayu Barat 1, pengen nggak misalnya dimutasi atau dimutasi udah nggak apa-apa ya kalau dilaporkan hal yang tidak baik dan menjadi gundah gulana terkait dengan jabatannya saat ini itu karena alasan ini. Kedua, tapi alasan lain saya juga nggak tahu ya, pokoknya intinya bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan atau kekuasaan. Apalagi Bapak Ibu sebagai guru, tentunya kekuasaan terbesar adalah di kelas masing-masing, benar nggak? Betul, jadi Bapak Ibu sebagai penguasa itu ya, itu kalau nggak mau dipungkiri ya. Terus butuh kasih sayang atau rasa diterima. Semua orang pasti memiliki kebutuhan ini, meskipun kadarnya berbeda-beda. Keempat, kesenangan. Kesenangan orang juga beda-beda. Pak Gubung senengannya moge, motor gede. Pak Rangga HP-nya iPhone, iPad ya Pak ya. Itu terkait dengan kesenangannya tentang elektronik. Nanti beda lagi Bu Erwin, sukanya gamis yang ganti-ganti. Ya, Mbak Sekar sukanya Mbak Sekar? Ke kafe-kafe yang baru ya, karena kuliner juga beda-beda. Bu Niken sukanya nonton. Wah, itu kan karena kesenangannya berbeda-beda. Yang saya belum tahu itu kesenangannya Bu Afila. Apa ini Bu Afila? Belanja, shopping, hanya itu ya podo Mbak. Kalau Mbak Ana apa Mbak Ana? Shopping. Oh, ternak kambing. Ya Allah. Oh, juragan kambing. Rumahnya apa toh? Baturan yang punya kambing di sebelah mana? Oh, rumahnya sama SMA mananya Mbak? Saya yang Solo Soccer itu, yang jadi utaranya itu kan ada jalan ke barat toh. Ya, terus sama guru SMA Baturan Bu Umi kalau nggak salah, ada nggak? Sama masjid. Oh, sebelum masjid. Ternyata juragan kambing. Jangan-jangan punya sate kambing, Mbak? Iya. Enggak. Jumlahnya berapa, Mbak? Kambing etawa toh? Enggak. Kalau Mbak Kintan kesukaannya apa, Mbak? Alhamdulillah. Kesukaannya makan. Oke. Kemudian, nah ini yang nomor 5 ini biasanya pemicu sebuah hubungan, yaitu apa? Kebebasan. Karena semua orang itu pengen bebas, nggak mau diatur-atur. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak Ibu juga harus paham, murid itu juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Nah, kalau kebutuhan dasar ini tidak sesuai, maka kita butuh validasi kebutuhan. Kemudian dari model ini ya, kita perlunya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu sebagai guru itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nanti kita cek Bapak Ibu termasuk 5 posisi kontrol yang mana ya. Nggak usah nggak usah malu. Kemudian terkait dengan teori motivasi. Nah, teman-teman, ada 2 motivasi, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik dari mana? Luar. Contoh, untuk menghindari hukuman, aku manut, aku nggak dihukum buahnya, ngerti buahnya beli sih ya. Jadi itu takutnya karena buahnya ya. Kemudian
ketok imbalan. Kon awak diramakno gajian lho, Cak. Nah, itu berarti motivasinya dari ekstrinsik. Tapi ada motivasi intrinsik dari diri sendiri. Biasanya kalau orang sudah memiliki motivasi intrinsik, apapun pengaruh dari luar itu nggak akan mempan. Karena apa? Tahu kok menghargai diri sendiri. Jadi tahu kalau ini nggak baik. Aku bukan nggak mau ikut-ikutan, tapi aku pengen menghargai aku sendirilah. Paling tidak dia itu menghargai dirinya sendiri agar bisa menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri aja nggak bisa, misalnya kayak gitu ya. Nah, maka di motivasi intrinsik menghargai diri sendiri itu bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Mandiri bukan karena ada Bu Erwin terus saya mandiri. Kreatif bukan adanya Pak Amsal terus saya jadi kreatif. Bukan, tapi itu dari diri saya sendiri. Tuh ya. Maka Bapak Ibu bisa menerapkan nilai-nilai itu dengan penerapan keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunggo ya. Keyakinan kelas dan Bapak Ibu praktekkan. Itulah nanti bisa menjadikan manusia seutuhnya merdeka belajar. Nah, teman-teman, maka dari ini semua dengan penerapan segitiga restitusi, adanya validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Pertama kita menstabilkan identitas ya, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari itu maka di sini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Oke, lanjut Pak Rangga. Dam. Saya ingin satu kelompok ini nanti ada 4 orang, 3 sampai 4 orang, karena akan ada yang ada yang praktek. Silahkan berkelompok dulu. Bu Ratna, Bu Afila, Bu Yayu, satu kelompok kah? Oke. Kemudian Bu Kinta, Bu Ana satunya baru ke belakang. Ya, ditambahi siapa? Anak-anaknya. Oh, Satu kelompoknya berapa orang tuh? 3. 3 sampai 4 orang. 3. Oke. Di sini berarti 4 ya. Siap ya? Oke. Nanti silahkan sekarang dalam berkelompok. Di video ini ada 5 poin penting. Setiap poin berilah pendapatmu. Ya, oke. Siap ya. Jadi nanti ada 5 posisi kontrol. Silakan Pak Rangga. Video ke sana itu jangan otomatis. Bu, kita tulis apa enggak, Bu? Apa? Ditulis apa cuma diamati dulu, Bu? Ditulis bisa. Oh, Mas Langga dia.
Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Nah, ini muridnya pintar. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
dan dam-dam? Ya, tadi dibentuk 3 kelompok ya. Silakan pilih posisi kontrol yang mana. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama tadi apa teman-teman? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Yang kelima, manajer. Silahkan yang berbagi pendapat. Kelompok siapa dulu? Pilih salah satu atau 2 ya. Nanti kalau yang pertama pilih 1 berarti yang kedua 2-2. Silahkan kelompoknya siapa? Oke, silahkan Kak Amsal. Nanti jawab 1 atau 2. Jawab semua Bu sampai apa 5 poin penting berarti kan 1. Pilih 1 posisi kontrol yang mana? Tadi kan ada 5 ya. Menurut kelompok 3 kita oleh Bu Erwin, saya mewakili Bu Erwin. Saya mewakili memilih posisi kontrol yang manajer Bu. Oh iya. Karena menurut saya dari kelima posisi 5 yang tadi poin penting tadi yang paling tepat dan paling baik dipakai adalah posisi manajer, dimana itu mempraktekkan kerjasama antara guru dan siswa, tidak mencari penghukuman tetapi mencari solusi, ada pencarian solusi di dalamnya dan tidak seperti penghukum tadi membuat label siswa malas atau nakal, tetapi siswa diberikan satu kesempatan untuk menerangkan keberadaan dirinya dan mencari solusi bersama. Jadi menurut kami kelompok 3 manajer yang paling baik untuk dilaksanakan di sini. Baik, jadi sudah jawab 2, manajer dan penghukum. Oke, berarti masih kurang berapa lagi? 3. Apa saja? Teman, pemantau, satunya pembuat rasa bersalah. Silahkan. Round 2, kelompok mana dulu? Oke, Bu Afila, silakan. Oh ya. Tadi terkait dengan yang kita bahas tadi, ini memilih atau memilih dari salah satu. Yang selain disebutkan tadi kan. Ya, saya tinggal. Ini memilih atau memilih dari salah satu. Yang selain disebutkan tadi kan. Ya, saya tinggal sebagai teman, pemantau atau pembuat rasa bersalah ya. Karena kita levelnya masih SD, kemudian kalau untuk lebih tepatnya mungkin lebih ke pemantau gitu. Seperti yang Rasulullah itu ajarkan bahwa ada beberapa step yang harus dilakukan atau cara mengontrol anak gitu. Kalau misalnya dari level kecil sebelum SMP mungkin lebih baiknya adalah diberi pengontrol gitu. Jadi nanti kalau sudah SMP itu baru dijadikan sebagai teman. Jadi karena kita levelnya masih SD, jadi mungkin menurut kami adalah dengan cara sebagai pemantau. Jadi anak-anak itu kita pantau terlebih dahulu karena setiap anak-anak istimewa ya, dengan cara yang masing-masing. Apalagi SD itu kebanyakan anak-anak yang belum tahu jati dirinya gitu ya, masih seperti anak-anak. Jadi kita pantau dulu, baru nanti kita cari dulu cari alasannya dulu kenapa anak itu melakukan seperti ini gitu. Jadi kita pantau dulu, habis itu kita bisa sharing dengan anak tersebut bagaimana treatment yang terbaik untuk anak tersebut. Mungkin itu aja. Ada tambahan nggak Bu? Tambahan ya. Terima kasih. Ya, berarti kurang berapa? 2. Silakan. Siapa? Bu Ana. Terus. Pilihnya sama kayak Pak Amsal dulu. Mau pilihnya sama. Oh ya. Ada aja pendapat aja ketika tadi sebagai
sebagai teman. Jadi kadang peran guru sebagai teman itu lebih untuk saran dan masukannya lebih diperhatikan. Jadi ketika guru berperan sebagai teman, jadi anak yang diberitahu atau yang dinasihati itu nasihatnya malah lebih masuk atau lebih bisa diterima. Oh ya, oke, terima kasih. Baik, sekarang kelas apa ini? Pembuat rasa bersalah. Ada yang mau berpendapat terkait dengan pembuat rasa bersalah? Pak Rangga. Oh iya, Pak Rangga, silakan Pak Rangga. Terima kasih terkait dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, bahwa sebenarnya untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu timbul apabila di dalam diri siswa tersebut benar-benar dia itu merasa salah di dalam hati nuraninya. Kalau misalkan si anak tersebut belum sadar, maka ditekan atau istilahnya diminta seorang guru pun ya dia tidak merasa dia itu bersalah. Terima kasih. Jadi alias bahasa Jawanya apa itu? Kami mau Garan pancing alasan. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan ya. Jadi 5 posisi kontrol yang kita pelajari. Sebagai apakah sih kita sebaiknya? Nah gitu ya. Tentunya semua ada konsekuensinya. Teman-teman, untuk agar kita menstabilkan juga kita kan tadi sudah belajar terkait 5 kebutuhan dasar manusia ya. Wong nek disalah-salah ke itu mau nggak? Nggak mau. Apalagi dibuat merasa bersalah, nggak mau. Kita kembali lagi nih ya ke sini ya, terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Orang kadang-kadang bertahan, berbohong karena apa? Untuk bertahan hidup. Karena apa? Butuh penguasaan, butuh kasih sayang, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Salah satu kebutuhan dasar manusia ini terusik, wah pasti akan memberontak. Satu aja akan memberontak, apalagi 2, 3 atau semuanya. Maka kita akan menciptakan juga menghargai 5 kebutuhan dasar manusia. Pentingnya kalau kita tahu ini, masa kita mau biarkan siswa berbuat salah, kita cari strategi dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, oke ya, ini penting Bapak Ibu Guru. Pertama, kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dia yang salah. Jadi dia tahu, dia melakukan kesalahan, itu tahu kalau dia salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Maksudnya apa, Bu? Nah, minta tolong dibaca Bu Sekar ya. Slide ini silakan Bu Sekar. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, oke, terima kasih. Nah, itu kalau penerapan segitiga restitusi, contoh kata-katanya menstabilkan identitas itu seperti itu. Kita pernah kok, kita manusia, berbuat salah itu wajar. Kita nggak akan tanya siapa tadi yang benar, siapa yang salah, tapi kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Kemudian yang kedua yaitu terkait validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Silakan Bu Niken dibacakan. Oh ya, tidak kelihatan. Oke.
Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, oke. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh kalimat di validasi kebutuhan. Jadi, tahu anak itu dia sudah berbuat salah. Nah, tapi dengan dia, oh kamu salah ya, intinya itu seperti itu. Tapi dengan kalimat yang berbeda, begitu ya, yang lebih humanis. Kemudian menanyakan keyakinan, segitiga restitusi yang terakhir. Silahkan Bu Afila. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, terima kasih Bu Afila. Baik teman-teman, itulah contoh-contoh kalimat yang ada di segitiga restitusi. Nah, ini contohnya ya, saya sudah praktek terkait segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ratnawati dari SD Negeri Kalibaran 1 Kota Surakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Nah, kali ini akan membuat aksi nyata terkait modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Nah, aksi nyata ini saya praktekkan dengan mengajak satu murid yang akan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Kasus ini berdasarkan kasus yang nyata yang ada di SD Negeri Kalibaran 1. Yuk ikuti kegiatannya. Ya, masuk. Kamu April kelas 5, betul? Nah, April, tadi Wahyu lihat kamu bermain bola di dalam kelas, betul? Dan mengenai jujur, itu yang kamu lakukan tadi ya? Iya. Nah, bagaimana April perasaanmu ketika saat bermain bola di dalam kelas dan mengenai jujur? Nah, ini menstabilkan ya. Nah, ini validasi kesalahan ya. Jadi menanyakan itu aktivitasnya betul atau salah begitu.
Kemudian tadi adalah contoh dari segitiga restitusi. Bapak Ibu, tadi sudah dibagi kelompok ya, skenarionya membuat kelompok. Kemudian teman-teman buat skenario segitiga restitusi dan praktekkan dengan mendokumentasikan berupa video. Lalu dikirim ke grup WA. Silahkan teman-teman praktek segitiga restitusi, waktunya 5-10 menit ya. Terima kasih, silahkan praktek. Nggak tahu, tadi aku lihatnya di sana Pak Guru. Oh, ya coba tak cari. Iya. Biasanya dia di kantin ya? Iya, aku sama Dino udah piket, Jika nggak mau piket. Halo, Pak Sri. Oh, lah ini ternyata Tika. Aku kok di sini? Ini jam berapa? Jam 10. Kamu kan harusnya. Yo, siapa dulu kalau habis pulang? Yang membersihkan gelas. Ah, nanti teman-temanmu masih ada 2 itu laporan juga kan. Oh, kita nggak mau. Kira-kira salah enggak? Salah, Bapak. Kamu menyesal nggak? Iya. Ya, itu kan salah itu biasa. Bapak juga sering salah. Manusia itu tempatnya salah. Ya, cuman kita semua kalau yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena melanggar keyakinan. Melanggar kewajiban. Apa coba yang disebutkan kita? Hormati. Iya, terus bekerja, terus iya. Kalau kita yang teman-temannya di sana, kamu di sini, teman-temannya piket, keyakinannya harus piket, kamu melanggar. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Sama-sama memiliki. Ya, benar. Soalnya aku nggak ikut membersihkan gelas. Iya betul. Kenapa kok kamu nggak sini? Aku bosan banget membersihkan gelas terus. Nah, kamu bosan ya, bukannya setiap hari setiap minggu cuma sekali. Ya nanti kalau pas kotor aku juga suruh membersihkan lagi. Padahal yang ngotori bukan aku. Oh ya sudah, Jadi berarti aku bosan. iya. Tapi Ciko menyesal nggak apa yang Ciko lakukan kali ini? Ya aku minta maaf ya Pak ya. Terus kedepannya kita mau bagaimana? Tidak akan mengulangi lagi. Mulai kapan? Mulai besok. Oh, Kan mulai jadwal besok. tiket ya Pak. Oh, mulai ya. besok kita tidak akan lagi mulai, akan piket bersama teman-teman ya. Iya. Ya, terus Maaf ya Pak ya. supaya Cika ingat piketnya bagaimana? Nanti
Oh iya, kalau di buku juga diingatkan temennya ya. Siapa yang mengingatkan? Nanti yang mengingatkan di Alit Oh, di Alit sama siapa? sama di Arit. Oke, ya benar, berarti ke depan besok yang mengingatkan tugas adalah di Alit dan di Arit. Kalau diingatkan tidak boleh, Mak. Begitu ya, Tika. Iya, Pak. Tos dulu. Iya, yuk kita kembali yuk, piket yuk. Iya, tak habisin dulu Oh ya, Pak. iya, nah cepet ya, duluan ya, Bapak duluan. Teman-teman, tadi bagaimana dalam kegiatan kelompoknya? Alhamdulillah, terima kasih sudah mengirimkan video dan sudah kita lihat bersama-sama. Silakan teman-teman mengisi refleksi. Kali ini saya menggunakan refleksi model FSB. F yang pertama yaitu Frank. Sesuatu yang akan saya simpan dan dipergunakan di kemudian hari itu apa? Silahkan ditulis di sticky note yang sudah saya bagikan. Tulis nama, kemudian dari paparan materi itu tadi sesuatu yang akan saya simpan dan dipergunakan di kemudian hari itu terkait tentang apa? Oke. Sudah? Selanjutnya suitcase. Sesuatu yang akan saya bawa dan dipergunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin. Terkait materi tadi tentang apa? Suitcase. Bebas ya. Misalnya terkait tentang konten boleh Bu Sekar, seperti itu boleh. Oke, dan yang terakhir terkait bin. Recycle bin ya, bin ini ya. Bin itu sesuatu yang akan saya buang atau saya hindari setelah ini ya. Mungkin tadi ada 5 posisi kontrol, teman-teman akan menghindari sebagai apa? Penghukum boleh. Oke, baik, silahkan jika sudah selesai dikumpulkan ya, atau dibacakan ya. Bu Niken akan membacakan, silahkan Bu Niken. Sudah selesai ya, silahkan Bu Niken. Ya, oke. Untuk yang pertama, membuat keyakinan diri. Oke, berarti apa tadi? Ini ya. Fred ya, Fred. Ya. Sesuatu yang akan disimpan membuat keyakinan. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, menghargai diri sendiri. Berarti yang suitcase ya, akan menghargai diri sendiri. Oke. Yang ketiga, yang akan saya buang adalah menjadi seorang yang penghukum dan pemarah. Oh, penghukum dan pemarah. Oke, tepuk tangan.
kembalikan waktunya ke Ibu Erwin. Silakan Ibu Erwin. Ya, sembari menunggu pengumpulan sticky note hasil refleksi kita, FXB, fridge, suitcase, dan bin. Masya Allah. Yuk beri tepuk. Dikasih apa untuk ibu narasumber hebat kita pada sore hari ini? Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan untuk ibu narasumber kita. Alhamdulillah, materi segitiga restitusi yang sangat membuka cakrawala dan membuka keilmuan kita untuk menghadapi murid-murid yang hebat kita ya Bapak Ibu ya. Siap untuk materi sudah. Nah sekarang sesi tanya jawab dan berbagi. Monggo Bapak Ibu yang akan memberikan sharing-sharing ilmunya ataupun jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu CGP Rekognisi kita Ibu Wahiranawati, kami persilahkan. Monggo. Ada Bu Niken, silakan Bu Niken, Bu Guru kelas 1 kita yang super hebat dengan siswa penuh. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya Ibu, untuk yang poin nomor 5 tadi, kan posisi saya guru kelas 1 nih. Apabila diterapkan seperti itu tidak berjalan, apakah ada solusinya Bu? Sudah diterapkan? Ya ada yang sudah Bu. Kalau misal tidak, nanti bagaimana? Karena ada anak yang luar biasa, Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Bu Niken sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, betul? Ya, sudah diterapkan? Ya. Kemudian hasilnya gimana Bu Niken? Kurangnya bagaimana? Maksimal dengan hasilnya seperti itu. Oh, yang diinginkan Bu Niken? Ya bisa maksimal. Iya, maksudnya maksimalnya, contohnya? Iya, karena ada siswa inklusi yang mungkin kalau diterapkan seperti itu belum bisa. Yang posisi kontrol sebagai manajer karena siswanya belum paham terkait apa yang sudah dilakukan. Terus Bu Niken sudah menerapkan 5 posisi kontrol apa saja? Teman? Pemarah sudah Bu. Oh ya, pendukung. Oke. Ya. Terus? Monitor. Ya. Terus Pemantau. Sebagai teman? sebagai teman sudah. Yang paling efektif sebagai apa? Untuk saat ini karena anaknya seperti itu, saya sebagai monitor sama teman dan pemarah. Oh, pemarah. Tapi anaknya yang dimarah ya cuma senyum-senyum. Iya, berarti daripada marah mending sebagai apa Bu Niken? Teman. Iya, oke, seperti itu ya. Karena posisi sebagai teman itu posisinya ini Bapak Ibu. Saya untuk menjawab pertanyaan Bu Niken. Nah, ini Bu Niken ada 5 posisi kontrol. Apabila identitas gagal, motivasi ya berarti kontrol dari luar. Jadi anak itu dari eksternal, motivasi eksternal itu berupa apa? Penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Jadi itu anak-anak kan manut, tapi dia bukan dari diri sendiri, tapi dari luar tadi karena takut dan lain sebagainya. Itu adalah dari motivasi eksternal dan itu nanti mengakibatkan apa? Identitasnya gagal. Kemudian identitas berhasil dan sukses apabila kontrol dari luar, sama-sama kontrol dari luar, tapi sikapnya apa? Sikap guru itu sebagai teman atau pemantau.
manusianya itu ada di sini. Lalu identitas berhasil dan sukses itu lebih baik dari posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tahu dia salah, tahu dia akan melakukan apa, dan itu akan lebih bermakna. Itulah makna dari disiplin. Bahasa Latinnya disipline. Artinya apa? Belajar. Oke ya. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Nah, mungkin dari ini gambaran teman-teman boleh silakan, tapi akan berdampaknya apakah penghukum membuat salah? Apa ini kalau misalnya saya split ya? Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya apa? Hasilnya dari apa yang kita lakukan, anak ketakutan, maka dia akan memberontak kalau dia itu memiliki power, ngeyelan, ora-ora popo. Nah itu tuh hasil dari pendidikan yang penghukum. Maka teman-teman jika memiliki murid atau memiliki teman, memiliki saudara, dia sebagai pemberontak, suka menyalahkan orang, suka berbohong, karena pendidikannya itu berasal dari penghukum dan menghasilkan sebuah karakter itu. Oke. Nah, terus dia akan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi kok. Nah, mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian membuat orang bersalah. Nah itu hasilnya apa? Dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong lagi. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu memperlakukan dia sebagai teman, dia akan ketergantungan. Kok nggak ada Buniken ya? Buniken mana ini? Kayak nggak ada Bu Alit. Bu Alit mana ini misalnya ya? Ben seperti itu kan apa? Dia ketergantungan seperti murid kita Andre, ya enggak? Ada Pak Randy. Kalau nggak ada Pak Randy tanggung. Mungkin dia karena posisinya sebagai teman. Lalu kalau sebagai pemantau, itu anak-anak akan menyesuaikan diri. Tapi bila diawasi, ya ada guru akan tertib. Nah itu. Oke? Lalu teman-teman mengapa disarankan sebagai manajer? Karena teman-teman akan menjadi penguat pribadinya, yang mandiri, bertanggung jawab, menjadi profil pelajar Pancasila, atau dia menerapkan nilai-nilai kebijakan universal. Itu akibat dari ini semua teman-teman. Mungkin saat ini oke lah siswanya tertib manut, tapi lambat laun dia akan menjadikan pembohong, suka nyalahke uang, suka memberontak, merasa dirinya paling benar mungkin kali ya. Nah itu hasil dari sebuah proses pendidikan. Maka dari itu dengan adanya program Guru Penggerak, saya pun juga belajar dari program ini. Ya mungkin dulu saya juga salah, saya akui salah, tapi saya ingin berupaya memperbaiki kesalahan itu. Oke, baik teman-teman, pertanyaan yang luar biasa dan mungkin semoga tercerahkan, semoga selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Ibu Iratawati. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Izin menutup diseminasi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Semoga kita mampu melaksanakan apa yang sudah kita peroleh ya. Siap untuk menyegiti garis institusi siswa, Bapak Ibu? Siap. Tidak ada penghukum, tidak ada pembuat rasa bersalah. Adanya kita berupaya untuk sebagai manajer yang bisa memberikan kekuatan dan membuat siswa mempunyai
yang berkualitas. Oke, waktu kami kembalikan kepada Ibu Dwi Ratnawati selaku Master of Ceremony. Terima kasih Mbak Erwin, sungguh luar biasa untuk diseminasi siang hari ini, sungguh membuat kita semakin tahu apa itu sebagai manajer, penghukum dan sebagainya. Semoga dengan diseminasi ini kita akan menjadi lebih baik lagi, menjadi pendidik yang berpihak pada murid. Mungkin apabila ada salah kata dan semoga nanti ke depan kita dapat berbagi lagi Bu. Kita